Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa ibu sekalian. Setelah kita memahami kemarin tentang materi inferensial, sekarang kita akan masuk ke dalam uji. Ya, jadi dalam pertemuan kali ini ibu akan mengajarkan kepada kalian bagaimana cara menguji normalitas. Tapi sebelum kita masuk dalam uji normalitas, terlebih dahulu Ibu akan ingatkan kembali atau akan memberikan pemaparan kembali kepada kalian tentang pengujian hipotesis. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa hipotesis itu merupakan dugaan sementara atau jawaban sementara yang kita ambil berdasarkan rujukan-rujukan atau hasil penelitian sebelumnya. Dia tidak boleh hadir sendiri suka-suka karena alasan selera kita seperti itu. Oke, jadi kita lihat. Hipotesis itu ada hipotesis nol dan ada hipotesis alternatif. Dalam hipotesis statistik, itu suatu anggapan atau sebuah pernyataan yang mungkin benar atau tidak mengenai suatu populasi, satu populasi atau lebih. Ya. Jadi dalam rumusan hipotesis itu dinyatakan dalam bentuk H0 dan H1. Ibu biasanya menggunakan H1. Tapi yang pasti dia adalah hipotesis alternatif atau pembanding dari hipotesis nol. Ingat ya, pembanding. Nah, hipotesis nol adalah hipotesis yang akan diuji. Sedangkan hipotesis alternatif itu hipotesis pembanding. Artinya kalau hasil ujinya nanti diterima, maka alternatifnya harus ditolak. Kalau nanti hipotesis nolnya itu ditolak, berarti hipotesis alternatif lah yang diterima, ya. Jadi hipotesis alternatif tidak kita uji. Yang kita uji adalah hipotesis nol. Nah, seperti tadi, kalau hipotesis penelitian itu berupa kalimat pernyataan yang menggambarkan dugaan sementara penelitian. Kalau hipotesis statistik itu merupakan notasi matematika yang menunjukkan parameter dari pernyataan ini. Kalau kita bilang dia sama, berarti lambangnya sama dengan. Kalau dia tandanya lebih dari, berarti dia tandanya lebih dari. Nah, selanjutnya hipotesis penelitian yaitu rata-rata kemampuan. Misalnya ya, misal ibu punya contoh, hipotesis penelitian kita yaitu rata-rata kemampuan matematika siswa kelompok A lebih dari 70 ya. Rata-rata kemampuan matematika siswa kelompok A lebih dari 70. Artinya hipotesis statistikanya apa? Rata-rata. Nah, kalau kemarin kalian belajar di inferensial sampling, rata-rata itu lambangnya adalah X bar, ya, X ada lambang garis di atasnya. Nah, kalau pada populasi, ketika kita cerita hipotesis kan sudah ke inferensial nih, sudah cerita populasi. Artinya rata-rata itu lambangnya tidak lagi X bar, tapi dia tetap sebutannya rata-rata. Lambangnya adalah mu. Ya, ini bacanya adalah mu. Jadi mu ini dia notasinya. Terus kata-katanya lebih dari, maka kita buat tanda lebih dari 70 ya. Jadi rata-rata kemampuan matematika siswa kelompok A lebih dari 70. Ditulis dengan notasi mu lebih dari 70. Apakah hanya ini tandanya? Tidak, tandanya ada lain. Kalau lebih dari tandanya seperti ini. Kalau kurang dari tandanya seperti ini. Kalau sama dengan tandanya seperti ini. Kalau kata-katanya nanti tidak kurang dari. Tidak kurang dari artinya bisa lebih dari. Tapi nilai yang itu masuk. Tidak kurang dari 6. Berarti nilainya 6, 7, 8 dan seterusnya. Kalau nilainya tidak lebih dari 6, artinya mulai dari 0, 1, 2, 3, sampai 6. Itu yang menandakan apa? Ini tidak ada tanda sama dengan, yang ini ada tanda sama dengan. Ya, jadi ini juga harus hati-hati. Salah kita membuat hipotesis, maka akan salah kita dalam menarik kesimpulan. Jadi hipotesis ini harus juga benar-benar dikritisi. Nah, contoh misalnya, ada uji satu sisi, ada uji dua sisi. Atau nanti kalian baca uji satu pihak, uji dua pihak. Jika suatu hipotesis, rumusan alternatifnya itu pakai tanda sama dengan, tanda tidak sama dengan, ya. Jadi maka itu disebut dengan uji dua pihak, ya. Dia tidak sama dengan, tidak lebih dari, tidak kurang dari. Di mana posisinya? Pokoknya nggak sama. Bisa jadi lebih dari, bisa jadi kurang dari. Itu namanya uji dua pihak. Tapi kalau uji satu pihak,
Nah, kalau uji satu pihak itu ujinya lebih dari atau kurang dari, ya. Lihat di sini tidak ada tanda sama dengan ya. Jadi jangan sampai nanti ada tanda sama dengannya. Nah, contoh lagi. Contoh membuat H0 dan H1. Misal, seorang guru mengatakan bahwa rata-rata nilai ulangan matematika siswa kelas 5 tidak melebihi 6. Kalau tidak melebihi 6 artinya nilainya dari mana? Nilainya dari 0 sampai 6. Gak ada yang nilainya 7, gak ada yang nilainya 6,5 ya, karena tidak lebih dari 6. Jadi H0-nya seperti apa? Nah, H0 seperti yang tadi kita lihat, H0, H0, H0. H0 itu tandanya selalu sama dengan, ya. Jadi tanda H0 selalu sama dengan. Maka di sini H0 mu sama dengan 6. Kenapa mu? Karena di sini rata-rata. Terus katanya tidak melebihi 6. Kok harusnya kan di sini ada tanda sama dengan, tidak lebih dari 6-nya kan masuk. Nah, di sini sama dengan 6-nya sudah masuk di H0. Tinggal di sini yang kurang dari 6, antara 0 sampai 5. Makanya H1-nya mu kurang dari 6. Kalau 6-nya di mana? 6-nya masuk di sama dengan, ya. Ingat ya, ini harus hati-hati karena ini salah merumuskan, nanti salah menentukan kesimpulan. Tidak ada tanda sama dengan di H1. Namun ada beberapa buku yang memuat ada tanda sama dengan. Kalau kalian menemukan buku yang semacam itu, mohon dikritisi, dibaca selengkapnya. Jangan dibaca setengah-setengah. Loh, ini kok kata ibu kemarin gak ada tanda sama dengan, ini buktinya ada. Pasti dia menganut teori yang lain. Artinya kalau di situ ada tanda sama dengan, di sini ada perubahan, bukan tanda sama dengan. Ada juga yang seperti itu, ya. Nah, kita lihat lagi. Seorang pelatih mengatakan bahwa variasi tinggi badan pemain basket adalah 10. Kalau variasi artinya perbedaan ya. Misalnya tinggi badannya itu antara 160 170. Ini kan variasinya 10. Antara 165 dengan 175, ini kan variasinya 10. Varian ya. Varian kalau kalian pelajari di sampel kemarin lambangnya adalah S kuadrat ya. Kalau di populasi varian itu dilambangkan dengan tau. Seperti huruf T ditarik dari bawah ke atas. Ini tau bacanya ya. Tau kuadrat. Nah, tau kuadrat sama dengan di sini harusnya 10 ya. Seorang pelatih mengatakan bahwa tunggu kita ganti supaya nggak bingung. Seorang pelatih mengatakan bahwa variasi tinggi badan pemain basket adalah 10. Berarti di sini tahu adalah 10. Variasi tinggi badan pemain bola basket adalah 10. Nah, kalau dia memakai kata adalah, maka di sini kebalikan dari adalah tidak sama dengan. Ya, tidak sama dengan. Nah, artinya apa? Kalau dibilang variasinya 10, ada yang bukan 10. Bukan 10 berapa? Bisa 9, bisa 11, bisa 8, bisa 12. Yang pasti tidak 10. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya. Langkah-langkah pengujian hipotesis. Kalau nanti kalian... Tadi kan kita udah menentukan nih jawaban sementara. Jawaban sementaranya adalah bahwa datanya lebih dari 6, bahwa datanya kurang dari 6 atau variasi badannya adalah 10. Nah, sekarang kita uji. Untuk menguji ada 6 langkah. Yang pertama, tuliskan dulu H0 seperti yang tadi. Yang kedua, tulis H1. H1 tentu tidak bisa kita bebas. Kalau kita sudah tentukan H0-nya sekian, H1-nya pasti sudah ada kawannya. Pilih taraf signifikan 0,05. Setelah ini dijelaskan apa 0,05. Terus tentukan kriteria penolakan, hitung uji statistik, dan buat kesimpulan. Buat kesimpulan itu terdiri dari tolak H0 bila uji statistik mempunyai nilai daerah kritis dan seterusnya. Kita lihat nanti. Ya. Nah, apa itu taraf signifikan? Nah, taraf signifikan adalah nilai kepercayaan. Ya. Dalam penelitian sosial, seperti kita nih, penelitian pendidikan, itu digunakan alfa 0,05. Ya, kenapa 0,05? Karena
Artinya kepercayaan kita dalam penelitian itu adalah 1 kurang 0,05 atau sebesar 0,95. Kalau kita kalikan dengan 100, artinya penelitian kita ini dipercaya sebesar 95%. Artinya nanti apapun hasil penelitian kita, penelitian ini dipercaya sebesar 95%. Loh Bu, berarti ada kesalahan? Iya, dibenarkan kesalahan 5% dalam penelitian sosial. Apa misalnya kesalahannya? Mungkin salah memilih sampel, mungkin ketika kita hitung alat hitung kita error, mungkin sesuatu dan lain hal sebagainya, sehingga kita tidak bisa menutupi ini nilai toleransi artinya ya, nilai kepercayaan atau juga nilai toleransi. Jadi Bu, ada penelitian yang harus 100%? Kalau 100% sih belum ada, tapi ada penelitian yang alfanya 0,01 ya, artinya kepercayaannya itu sebesar 99%. Itu seperti apa misalnya mau menguji vaksin corona, itu harus diuji dulu bahwa vaksin itu aman paling tidak sebesar 99%. Dari 100 orang yang diuji, ada misalnya 1 orang yang menyebabkan gatal-gatal, batuk-batuk, demam dan sebagainya. Artinya ada toleransi kesalahan itu sebesar 1%. Misalnya ada penyakit bawaan dan sebagainya ya. Jadi kalau penelitian-penelitian yang bersifat medis itu diupayakan taraf kepercayaannya sampai 99%. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji normalitas. Nanti dibaca ya dan diikuti video ini secara mandiri supaya paham karena uji normalitas. Oke, uji normalitas ya. Uji normalitas itu adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data. Apakah bernilai normal atau tidak. Bernilai normal itu dalam artian dia berada di bawah kurva normal. Ya, ini kurva normal, ini nilai X, dengan ini kita uji dengan nilai mu atau ini dengan nilai rata-rata. Kalau nilai rata-rata ini bersifat normal, maka baru boleh dilakukan uji-uji berikut. Uji linier, uji T, uji person, uji persamaan dan sebagainya itu baru boleh kalau nanti uji normalitas data kita itu bersifat normal ya. Nah, ada banyak cara untuk menguji normalitas, tapi dalam hal ini Ibu ambil yang paling sederhana yaitu uji Chi kuadrat. Ya, kita ambil uji Chi kuadrat. Nah, ini dia. Nah, cara menguji normalitas. Yang pertama, menentukan jumlah kelas interval, menentukan panjang kelas, dan menyusun dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, cara ini sebelumnya sudah pernah kalian pelajari pada pertemuan dengan Bu Nurul ya, tentang membuat daftar distribusi frekuensi. Langsung saja Ibu berikan tabelnya. Tabel hasil distribusi frekuensi. Sebentar, lari nih. Nah, ini tabel distribusi frekuensi. Jangan lihat dulu yang sini, ya. Jangan lihat dulu yang sini, bagian ini ke kanan, jangan lihat dulu. Kita lihat yang pertama interval frekuensi. Misalnya, Ibu punya data interval seperti ini. Ini adalah data sembarang, ya. Ibu ambil misalnya panjang interval kelasnya yaitu mulai dari 2000 sampai 2300 ya, terus dari 2400 sampai 2600 dan seterusnya. Ini selangnya 300 ya, selangnya. Nah, frekuensi ini untuk data berkelompok. Misalnya frekuensi untuk ini adalah 7, 11, 7, 9, 5, 1. Jadi total data Ibu adalah 40. Nah, selanjutnya Ibu ambil batas kelas. Batas kelas ini adalah batas terbawah untuk 199,5. Ya, sebelum sampai 2000 ada 1999,5. Setelah 2300 ada 2399,5 atau ini menjadi batas bawah dari 2400. Ingat ya, batas bawah. Ini kebetulan Ibu punya datanya yang besar. Yang di sini berarti batas bawahnya 2699,5. Yang di sini 2999,5. Yang di sini 3 sebelum sampai 300 berapa? 300
3.299,5. Sebelum sampai 3.600 berapa? 3.599,5. Dan terakhir ditutup dengan 3.799,5. Kalau dilihat ini selangnya berapa? 300, 300, 300, 300, 300 ya. Nah, nilai Z ini kita lihat dari nilai tabel. Ya, nilai tabel nanti ambil tabel Z ya. Terus ini nilai Z ini nilai yang kita hitung. FZ ini nilai yang dari tabel. Ya, jadi kita lihat ini tadi ZI ya. ZI ini kita dapat dari mana? ZI didapat dengan cara menghitung selisih antara X1 dan X2 rata-rata dibagi standar deviasi. Mana dia? Bentar ya. Ini nah, ini diambil dari selisih antara XI dan X rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Nah, cara carinya ini 199 terus dikurangi dengan rata-rata dibagi dengan S. Nah, di sini rata-ratanya adalah 2758. Simpangan bakunya adalah 466. Nanti silahkan kalian hitung. Tekan kalkulator nanti 1999 kurang 2758. Coba tekan 1999,5 kurang 2758 dibagi dengan 466,7. Disitulah dapat 0,0526. Nah, ini 1,162. Selanjutnya 2399. Kita lihat aja dari ininya langsung. Ya. Nah, untuk yang kedua berarti 2399,5 kita kurangi dengan 2758. Selanjutnya kita bagi dengan 466,78. Buat satu contoh. Ya, biar nggak bingung. Ini tadi kita buat cara menghitungnya ya. Cara menghitung. Yang pertama kita mau hitung Z. Z itu kita dapat dengan cara sama dengan siapa dibagi siapa ya. Siapa tadi datanya 1999,5. 1999,5 kita kurangi dengan rata-rata kita adalah 2758 kita bagi dengan 466,78. Dapatlah nilai untuk minus 1,62 sama dengan min 1,62. Yang selanjutnya 2399 kurang 2758 bagi 46,78. Dapatlah min 0,77. Yang selanjutnya dan seterusnya ya. Dan seterusnya itu untuk dapatkan nilai dari Z.
Ya, nilai dari ZI yang ini. Oke. Nah, kalau sudah dapat nilai ZI untuk semua, yang bawahnya nggak usah kita jumlahkan. Selanjutnya kita lanjut ke nilai FZ. Nilai FZ ini kita dapat dari nilai tabel Z. Ya, nilai dari tabel Z. Tabel Z mana? Tabel Z biasanya ada di belakang buku statistik atau boleh kalian download di Google juga banyak tentang tabel Z ya. Kita lihat tadi angka kita berapa ya? Angka kita adalah 1,62. Bagaimana cara lihatnya? 1 min 1, min 1,62 min 1,6, terus atasnya lihat yang 2 min 1,62. Ini ya nilainya 0,0526. Lihat ini dia 0,0526 ya. Nanti kalian akan ketemu tabel Z itu macam-macam ya. Jadi nilainya biasanya tabel Z itu ada nilai negatif, positif semua karena nilai positif dan nilai negatif itu sama. Kita lihat ya ini 1,62. Ini tadi ya min 1,62 ini nilainya. Ya, boleh nanti di-download di tabel statistik. Dan seterusnya sampai dapat nilai Z. Nah, selanjutnya nilai luas. Luas itu yang besar dikurangi yang kecil. Kalau kita udah dapat FZ, tinggal nilai yang besar dikurangi yang kecil. Bukan berarti yang atas kurang bawah ya, nanti nilainya negatif. Nilai luas itu tidak pernah negatif. Jadi 0,2206 dikurang 0,05 ini dapat. Terus yang ini 4 kurang 2, 6 kurang 4, 8 kurang 6, 9 kurang 8, 98 kurang 96. Jadi ini nilai luas ini didapat dari nilai yang besar dikurangi dengan nilai yang kecil. Nilai yang besar dikurangi dengan nilai yang kecil. Ya. Nah, EI adalah dikali N. Ya, N-nya adalah 40. Berarti 0,1680 kita kali dengan 40. Ini dapatnya. Ya. Ini kali 40, kali 40, kali 40, kali 40. Selanjutnya FIEI. Contoh kelas pertama, 76 kurang 72. Ini ya. 7 dikurang, ini frekuensi, 7 dikurang 6,72. Ini ya, FI kurang EI. Ini F kurang E. 7 dikurang 6,72. Ini dapatnya. 11 dikurang 9,2. Ini dapatnya. 7 dikurang 9, makanya ini negatif ya. Selanjutnya nilai ini dikuadratkan. Ini dapatnya 0,28 dikuadratkan. 1,7 dikuadratkan. Min 2,8 dikuadratkan ya. Nah, terus di sini hasil kuadrat ini dibagi dengan 6,72 ya. 0,0784 dibagi dengan 6,72. Ini dia dapatnya. Oke. Ini dapatnya. Terus hasil yang terakhir inilah yang kita jumlahkan ya, yang lain tidak dijumlahkan. Nanti mohon videonya dinonton berulang-ulang ya, biar kalian mengerti. Kalau nonton sekali mungkin agak bingung, karena habis ini Bu akan kasih tugas. Nah, dari situ kita lihat nilai C kuadrat hitung adalah 141,30. Nah, di sini nilai C kuadrat tabel 7,28. Nanti kita lihat. Ini untuk menyatakan datanya ditolak atau diterima. Nanti kita bahas ini dalam pertemuan selanjutnya ya. Yang penting kalian sudah bisa membuat tabel distribusi frekuensi untuk data normal dulu. Ya, di sini Bu buat. Mohon nanti videonya dinonton berulang-ulang supaya paham. Oke. Ibu cukupkan dulu pertemuannya sampai di sini. Kita belum tentukan ini ditolak atau diterima, datanya berdistribusi normal atau tidak. Kita lihat nanti. Yang penting kalian paham pada bagian ini dulu. Ibu cukupkan pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat.
Ibu sekali lagi Bu himbau untuk dinonton berulang-ulang karena kuliah kita daring, mau nggak mau, suka tidak suka, kita mohon bersabar. Semoga kalian bisa menangkap pelajaran kita hari ini ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.